Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bertemu kembali di kajian kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Dan ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan yang begitu panjang sekali berkaitan tentang perang Uhud. Dan kita sampai di pembahasan berikutnya, perang usai. Kemudian terjadilah obrolan atau dialog antara Abu Sufyan, pemimpin orang Quraisy, dan Umar bin Khattab, pemimpin kaum muslimin atau sebagai wakil dari Nabi SAW. Karena Rasulullah terluka dan orang Quraisy mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, sehingga Rasulullah pun melihat perlunya ada seseorang yang mewakili beliau. Kegembiraan Abu Sufyan usai perang dan adu mulutnya dengan Umar bin Khattab. Tatkala persiapan, Syekh rahimahullah mengatakan, tatkala persiapan pasukan musyrik untuk pulang ke kota Mekah telah selesai, Abu Sufyan naik ke atas bukit dan berteriak, "Apakah di antara kalian ada Muhammad?" Kaum muslimin pun tidak menjawabnya. Ia bertanya kembali, "Apakah di antara kalian ada putra Ibnu Quhafah?" Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq. Kaum muslimin tidak menjawabnya kembali.
Abu Sufyan bertanya lagi, apakah di antara kalian ada Umar bin Khattab? Kaum muslimin pun tidak menjawab. Karena Rasulullah SAW melarang mereka menjawab. Agar orang-orang Quraisy mengira bahwasanya Rasulullah sudah meninggal, Abu Bakar meninggal, Umar pun juga meninggal. Abu Sufyan tidak menanyakan kecuali 3 orang itu. Karena memang yang terkenal Nabi Muhammad sebagai pemimpin, kemudian Abu Bakar dan Umar sebagai wali Nabi SAW. Karena sepengetahuannya dan kaumnya bahwa kokohnya Islam adalah karena mereka bertiga. Ia berkata, Abu Sufyan, ketiga orang itu telah kalian habisi. Dengan itu, Umar tidak dapat lagi menguasai dirinya dan berkata, wahai musuh Allah, sesungguhnya orang-orang yang engkau sebut itu masih hidup. Allah telah mengekalkan sesuatu yang menyusahkanmu. Ia berkata, di antara kalian ada orang-orang yang dicincang dan tidak aku pedulikan, dan engkau tidak dapat menyusahkanku. Kemudian ia berkata, Abu Sufyan mengatakan, tinggikanlah Hubal, patung mereka. Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya dengan suara yang lirih tentunya, mengapa kalian tidak menjawabnya? Mereka balik bertanya, para sahabat, apa yang hendak kami lakukan wahai Nabi? Rasulullah menjawab, katakan Allah lebih tinggi dan lebih agung. Abu Sufyan berkata lagi, kami memiliki Uzza, sedangkan kalian tidak memilikinya. Uzza adalah patung mereka yang mereka letakkan di Nakhlah. Adapun Hubal mereka letakkan dalam Ka'bah. Nabi menjawab, bertanya kepada para sahabatnya, mengapa kalian tidak menjawabnya? Para sahabat bertanya, lantas apa yang hendak kami akan ucapkan wahai Rasul? Katakanlah, kata Nabi, Allah itu Tuhan kami, sedang kalian tidak memiliki Tuhan. Abu Sufyan berkata lagi, engkau telah memberi anugerah wahai Tuhan. Perang Uhud adalah pembelaan bagi perang Badar dan perang telah imbang. Sebenarnya perang tidak imbang karena Rasulullah tidak meninggal. Dan Rasulullah masih menang. Umar menjawab dan berkata, tidak sama prajurit kami yang terbunuh berada di surga, sedang prajurit kalian yang terbunuh di neraka. Lalu Abu Sufyan berkata, wahai Umar, mendekatlah kepadaku. Rasulullah merintahkan, datangilah ia dan lihatlah ada apa dengannya. Maka Umar pun mendatanginya dan Abu Sufyan berkata kepadanya, wahai Umar, aku memintamu atas nama Allah, apakah kami telah berhasil membunuh Muhammad? Umar menjawab, demi Allah tidak. Beliau sekarang mendengar omonganmu. Abu Sufyan berkata, bagiku engkau lebih jujur dan lebih baik daripada Abdullah ibnu Qam'ah. Dan nampaknya Abu Sufyan sudah merasa puas. Jadi Abu Sufyan sudah merasa puas sekali. Sehingga Abu Sufyan pun Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Abu Sufyan pun kembali ke kota Mekah. Mungkin ada yang berpikir, kenapa Abu Sufyan tidak menghabisi sekalian aja Umar bin Khattab, Rasulullah, dan Abu Bakar? Padahal kan tinggal di depan mata. Wallahu alam, ada beberapa kemungkinan diantaranya ya Allah SWT nampaknya menurunkan rasa takut kepada Abu Sufyan. Walaupun dia merasa menang, tapi mereka merasa takut. Atau mungkin mereka merasa kasihan. Jadi sebejat-bejatnya Abu Sufyan masih merasa kasihan dengan Nabi Muhammad dan Umar dan Abu Bakar. Karena mereka adalah satu rumpun, orang Quraisy sama-sama satu keluarga. Masa menghabisi dirinya sendiri. Lagi pula mereka juga telah membalas kekalahan. Sebenarnya kalau membalas kekalahan belum ya. Karena Rasulullah tidak mereka penggal, Abu Bakar juga tidak, Umar juga tidak. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, janji berperang lagi di Badar. Ibnu Ishaq meriwayatkan, ketika Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya pulang, ia berteriak, sesungguhnya kami berjanji kepada kalian untuk berperang lagi di Badar pada tahun yang akan datang. Maka Rasulullah SAW berkata kepada salah seorang dari sahabatnya, katakanlah, Badar adalah janji antara kami dan engkau. Jadi akan ada perang Badar yang terakhir, yaitu pada tahun berikutnya atau tahun ini. Memata-matai pasukan musyrikin. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib seraya berkata, pergilah dan buntutilah pasukan musyrikin dan lihatlah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka inginkan. Jika ia menuntun kuda dan menunggang unta, menuntun kuda dan menunggang unta, maka mereka ingin pulang ke Mekah. Namun, jika mereka menunggang kuda dan menuntun unta, maka mereka ingin menyerbu Madinah. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, jika mereka ingin menyerbu Madinah, maka aku akan menghadang mereka di sana. Lalu aku akan memerangi mereka. Jadi perkataan Nabi SAW ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad lah yang memenangkan. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah kaum muslimin pernah kalah? Jawabannya tidak sama sekali. Dan perkara penetapan apakah perang Badar, perang Uhud ini merupakan kekalahan kaum muslimin, para ulama berselisih pendapat ya. Ada mengatakan kalah, ada mengatakan tidak. Ali berkata, aku pun pergi membuntuti orang Quraisy dan mengawasi apa yang mereka lakukan. Mereka ternyata menggiring kuda dan menunggangi unta dan bergerak ke Mekah. Jadi nggak perang begitu. Karena ibarat kata kudanya sudah capek, jadi butuh perlahan-lahan berjalan. Kalau unta bisa santai. Kemudian pembahasan mencari prajurit yang gugur dan terluka. Setelah selesai, Abu Sufyan kembali ke kota Mekah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya mencari-cari para sahabat, menghitung begitu ya, orang-orang
kaum muslimin yang meninggal dunia, yang mati syahid di perang Uhud. Para prajurit para prajurit Islam disebar untuk mencari mereka yang gugur dan terluka setelah kepulangan pasukan Quraisy. Karena antum bisa melihat tadi terakhirnya yang muslim berbaur dengan musyrikin. Nah, sehingga berceceran begitu. Zaid bin Thabit menceritakan, Zaid bin Thabit dia tidak ikut perang ya, tapi dia menceritakan pada perang Uhud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari mencari Sa'ad bin Rabi'. Beliau berkata kepadaku, jika engkau bertemu dengannya, sampaikan salam dariku dan katakan padanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadamu, apa yang kau dapati dalam dirimu? Zaid bin Harithah berkata, kemudian aku berkeliling, Zaid bin Thabit ya, mengatakan, kemudian aku berkeliling di antara para prajurit yang gugur dan terbunuh. Aku berhasil menemukannya dalam keadaan sakaratul maut. Di tubuhnya ada 70 luka, baik karena tusukan tombak maupun sabetan pedang, maupun hujaman anak panah. Atau aku pun berkata kepada Sa'ad bin Rabi', wahai Sa'ad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepadamu dan berkata kepadamu, beritahu aku apa yang kamu dapati dalam dirimu. Ia menjawab, Sa'ad bin Rabi' menjawab, salam balik buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, aku mendapati aroma surga. Kemudian dia melanjutkan, katakan kepada kaumku Ansar, kalian tidak punya alasan di hadapan Allah jika sampai Rasulullah SAW terbunuh. Sedang kalian masih punya mata yang bisa melihat. Pada saat itu juga rohnya melayang. Meninggallah sahabat Sa'ad bin Rabi'. Di antara para prajurit yang terluka mereka temukan adalah Al-Usayrim, Amr bin Thabit. Sedang dia dalam keadaan sekarat. Sebelum itu mereka pernah memintanya masuk Islam, suku Aus, tetapi ia menolaknya. Para sahabat berkata, ini adalah Usayrim. Apa yang memotivasinya ikut berperang? Kami telah meninggalkannya dalam keadaan mengingkari agama Islam. Lalu mereka bertanya kepada Usayrim, apa yang memotivasinya ikut dalam perang? Apakah karena cinta pada kaummu ataukah cinta pada Islam? Ia menjawab, cinta pada Islam. Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian aku perang bersama Rasulullah hingga menimpaku apa yang kalian lihat. Lalu pada saat itu juga ia wafat. Para sahabat menceritakannya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun mengomentari, Usayrim termasuk penghuni surga. Abu Hurairah berkata, dan dia belum pernah sholat kepada Allah sewaktu sekali. Jadi sama sekali belum pernah sholat. Usayrim belum pernah sama sekali sholat. Di antara para prajurit yang terluka yang mereka temukan adalah Qazman.
ia telah berperang laksana para pahlawannya. Ia tanpa bantuan orang lain berhasil membunuh 7 atau 8 prajurit musyrikin. Para sahabat menemukannya penuh dengan luka. Lalu memukulnya ke perkampungan Bani Zufar. Dan orang-orang Islam memberikan kabar gembira kepadanya. Gimana sih ini? Para sahabat menemukannya penuh dengan luka. Lalu memukulnya ke perkampungan Bani Zufar, dan orang-orang Islam memberikan kabar gembira kepadanya akan balasan pahala dari Allah. Namun ia berkata, "Demi Allah, aku tidak berperang kecuali karena martabat kaumku. Seandainya bukan karena hal itu, aku tidak akan berperang." Maka ketika lukanya semakin parah, ia bunuh diri dengan menikam dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila diingatkan tentang Qazman, Rasulullah bersabda, ia termasuk penghuni neraka. Inilah akhir penjelasan perjalanan mereka yang bertempur karena nasionalisme atau karena apapun juga selain meninggikan kalimat Allah. Mereka berperang di bawah panji Islam. Meski mereka berperang di bawah panji Islam, bahkan meski dalam perangan bersama Rasul dan para sahabat. Nah, Qazman. Qazman. Dia ini sahabat yang berperang di bawah pimpinan Nabi, tetapi dia masuk neraka. Itu kata Nabi SAW. Mengisyaratkan di dalam berjihad itu harus tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah, bukan fanatisme golongan atau bukan untuk membela negara. Faham? Sehingga dari sini jelaskan kedudukan para orang-orang yang berperang melawan non-muslim. Nah, kalau misalkan kalau tujuannya berperang dan meninggal dunia untuk Allah dan Rasulnya, bisa masuk surga. Tapi kalau tujuan berperang bukan untuk Allah dan Rasulnya, dia masuk neraka. Kisah Qazman ini betul-betul bisa berlaku di banyak negara. Kan kebanyakan negara ketika mereka ingin merdeka, mereka harus berperang. Begitu kan? Nah, Rasulullah SAW ketika diingatkan tentang Qazman, wah, Masya Allah ya, Qazman ini luar biasa loh. Dia ini bisa melawan 8 orang atau 7 orang, membunuh orang-orang musyrikin. Maka Rasulullah langsung ketika mengatakan, innahu min ahlin nar, dia masuk neraka. Kenapa? Karena Qazman dia pernah mengatakan, wallahi in qataltu illa an ahsabi qaumi walau la dzalika ma qataltu. Aku berperang Uhud ini tujuannya untuk mengangkat derajat kaumku Bani Zufar, bukan untuk masuk Islam. Paham? Dari sini antum paham kan? Tapi kita dalam berdakwah akan mendapati lika-liku. Lebih baik kita tidak usah menyinggung perihal pahlawan-pahlawan yang ada di sebuah daerah atau sebuah negara atau tempat. Tapi kita berbicara
Dari segi ini kisahnya memang seperti itu. Kecuali kalau kita mengetahui orang yang berjihad melawan negaranya, dia beragama muslim dan taat beribadah, beragama, kita mengharapkan semoga Allah membalas kebaikannya. Nah, kebalikan dari hal itu, hal di atas, didapati di antara para prajurit yang terluka, ada seseorang yang berasal dari Yahudi, Bani Sa'labah. Ia berkata kepada kaumnya, "Wahai orang-orang Yahudi, demi Allah, sungguh kalian telah mengetahui bahwa kewajiban membela Muhammad atas kalian merupakan suatu kebenaran." Orang Yahudi ngomong kayak gitu sama kaumnya. Kemudian masyarakat Yahudi berkata kepada dia, "Hari ini adalah hari Sabtu." Ia berkata, "Ya kan, karena memang perang Uhud hari Sabtu." Ia berkata, "Kalian tidak punya hari Sabtu lagi." Karena ia mengambil pedang dan bekalnya seraya berkata, "Jika aku mati, maka hartaku adalah untuk Muhammad." Biarlah ia membelajakan sesukanya. Kemudian ia berangkat berperang hingga terbunuh, maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Mukhairik sebaik-baik orang Yahudi." Tapi Anda nggak tahu apakah dia masuk Islam atau enggak. Tapi Rasulullah mengomentari seperti itu. Nama orang tadi Mukhairik. Mukhairik dia lebih baik, sebaik-baik orang Yahudi. Karena sudah nggak ada lagi hari Sabtu ketika Nabi SAW. Nampaknya sih, wallahu alam, dia masuk Islam. Nampaknya seperti itu. Kemudian berkaitan tentang mengumpulkan para syuhada dan mengembumikan mereka. Rasulullah SAW menatap para syuhada dan bersabda. Jadi Rasulullah SAW menatap para syuhada Uhud yang mereka meninggal dunia dan bersabda, di antaranya paman beliau ya, "Aku merupakan saksi bagi mereka. Sesungguhnya tidak satu pun orang yang terluka karena Allah, pasti Allah membangkitkannya pada hari kiamat. Lukanya akan berwarna seperti warna darah dan aromanya laksana aroma kasturi." Jadi kelak orang penghuni Uhud, syuhada Uhud yang mereka meninggal dunia, ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka, darah masih melekat di baju mereka. Beberapa orang sahabat telah membawa orang-orang yang gugur ke Madinah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar mereka dibawa kembali untuk dikebumikan di tempat mereka gugur, tanpa dimandikan serta dikuburkan, setelah terlebih dahulu menanggalkan perisai besi dan kulit-kulit binatang yang mereka pakai. Jadi orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan. Pakaian besinya semuanya dikeluarkan dulu. Mereka ada yang dikebumikan berdua atau bertiga dalam satu liang lahat. Pada asalnya satu muslim itu satu liang lahat. Tapi jika terpaksa, maka tidak masalah. Satu liang lahat buat dua orang. Kemudian beliau SAW bersabda, "Siapakah di antara mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya?" Maka para sahabat menunjuk ke arah seseorang yang kakinya telah ada di liang lahat. Maka beliau bersabda, "Aku akan menjadi saksi mereka pada hari kiamat." Abdullah bin Amr bin Haram dan Amr bin Jamuh dikubur
dalam satu liang lahat. Abdullah ini ayahnya Jabir bin Abdullah ya. Karena cinta yang telah terjalin antara mereka. Jadi mereka sahabat gitu. Amr bin Jamuh sama Abdullah bin Amr bin Haram. Para sahabat kehilangan jasad Hanzalah. Hanzalah yang anaknya Abu Amir Al-Fasiq. Hanzalah ini dia yang berhubungan suami istri, kemudian mendengar langsung berjihad. Jadi belum mandi junub. Para sahabat kehilangan jasad Hanzalah. Maka mereka pun mencarinya dan menemukannya di suatu tempat di atas tanah. Dari tubuhnya menetes air. Rasulullah SAW memberitahu para sahabatnya bahwa para malaikat memandikannya. Lalu beliau bersabda, tanyalah kepada istrinya apa yang telah terjadi padanya. Maka mereka bertanya kepada istrinya, istri Hanzalah, dan ia pun memberitahukan mereka apa yang terjadi padanya. Karena itulah Hanzalah dijuluki orang yang dimandikan para malaikat. Hanzalah adalah orang yang Hanzalah adalah orang yang berhubungan suami istri, kemudian mendengar jihad dan akhirnya berjihad. Kemudian pada saat melihat apa yang menimpa Hanzalah, paman sekaligus saudara sepersusuannya, kesedihan, bukan Hanzalah ya, salah baca, karena fotonya nggak terlalu jelas. Pada saat melihat apa yang menimpa Hamzah, paman sekaligus saudara sepersusuan Nabi, kesedihan Nabi SAW tidak terperikan. Kemudian bibinya Sofiyah, ibu dari siapa? Zubair bin Awam ya. Kemudian bibinya Sofiyah, nggak tahu adiknya Hamzah atau bukan. Yang jelas bibinya Nabi SAW. Bibi atau kakaknya. Bibinya Sofiyah, ibunya Zubair bin Awam ya, datang untuk melihat saudaranya. Tapi beda ibu ya. Beda ibu. Jadi Abdul Muthalib punya beberapa istri. Nah, diantaranya Hamzah dan diantaranya Sofiyah, beda ibu. Rasulullah SAW memerintahkan anak Sofiyah yang bernama Zubair bin Awam agar memintanya pulang supaya tidak melihat apa yang menimpa saudaranya. Jadi Rasulullah bilang sama sepupunya, tolong suruh ibunya pulang saja. Sofiyah malah berkata, mengapa? Telah sampai berita kepadaku bahwa saudaraku telah dirusak tubuhnya. Dan itu di jalan Allah. Alangkah senangnya kami karenanya, kata Sofiyah.
Aku hanya akan mengharap pahala karenanya dan bersabar. Insya Allah. Ia pun mendekatinya, mendoakan dan mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan memohon ampun untuknya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar ia dikubur dengan Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy, sepupu Nabi SAW. Abdullah bin Jahsy orang yang pertama kali mendapatkan ghanimah perang. Jadi sepupu Nabi sama Hamzah paman Nabi dijadikan satu. Keponakan Hamzah. Keponakannya Hamzah dan saudara sepersusuan Hamzah. Masya Allah. Abdullah bin Mas'ud menceritakan, kami tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah SAW menangis dengan tangisan yang melebihi tangisan beliau terhadap Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau meletakkannya di arah kiblat, berdiri di sisi jenazahnya, lalu menangis sehingga terisak-isak. Subhanallah. Rasulullah saja sampai bisa menangis terisak-isak loh. Masa antum laki-laki malu menangis dosa antum terisak-isak. Pemandangan para syuhada sangat memilukan dan merobek-robek hatinya. Dan Hamzah tadi itu kan dicabik-cabik sama siapa? Sama Hindun kan? Hatinya di ini. Hubab menceritakan, tidak diperoleh kafan untuk Hamzah kecuali pakaian yang pendek. Jika dipakai menutupi kepalanya, maka ia terangkat dari kakinya. Dan jika dipakai menutupi kakinya, ia terangkat dari kepalanya. Sehingga akhirnya dia dipakaikan menutupi kepalanya, sedangkan kakinya ditutupi dengan daun idkhir. Jadi orang syuhada Uhud tidak disolatkan, tidak disolatkan, juga tidak dimandikan. Tapi tetap dikafani ya, pakai pakaiannya dia dikafani. Abdurrahman bin Auf berkata, Mus'ab bin Umair telah gugur dan dia lebih mulia daripada diriku. Dia dikafani dengan sehelai kain. Jika kepalanya ditutup, maka kedua kakinya terlihat. Dan jika kakinya ditutup, maka kepalanya terlihat. Hal senada dengan Habab. Dalam disebutkan, maka Nabi SAW berkata kepada kami, tutupilah kepalanya dengan kain dan tutupilah kakinya dengan daun idkhir. Rasulullah SAW memuji Tuhannya dan berdoa kepadanya. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan bahwa pada perang Uhud, ketika pasukan musyrik mundur, Rasulullah SAW bersabda, luruskanlah barisan kalian agar aku dapat memuji Tuhanku. Maka mereka pun menjadi beberapa baris di belakangnya. Lalu beliau SAW berdoa, ya Allah, hanya untukmu segala puji dan puja. Ya Allah, tidak ada yang dapat menyempitkan apa yang Engkau lapangkan, dan tidak ada yang dapat melapangkan apa yang Engkau sempitkan. Tidak ada yang mampu memberi petunjuk bagi siapa yang Engkau sesatkan, dan tidak ada yang mampu menyesatkan siapa yang Engkau beri petunjuk.
Tidak ada yang dapat memberi apa yang engkau tahan, dan tidak ada yang dapat menahan apa yang engkau beri. Tidak ada yang dapat mendekatkan apa yang engkau jauhkan, dan tidak ada yang dapat menjauhkan apa yang engkau dekatkan. Ya Allah, lapangkanlah untuk kami keberkahan, rahmat, karunia, dan rizkimu. Ini doa Nabi. Nabi juga berdoa, Ya Allah, aku memohon kepadamu kenikmatan abadi yang tidak berubah, tidak pula sirna. Ya Allah, aku memohon kepadamu pertolongan pada hari kemiskinan, hari kiamat, dan keamanan di hari ketakutan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan apa yang engkau anugerahkan kepada kami, dan juga dari kejelekan yang engkau tidak berikan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah keimanan sebagai sesuatu yang kami cintai. Hiaskanlah ia di hati kami. Jadikanlah kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan sesuatu yang kami benci. Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, Ya Allah. Gantikanlah kami sebagai muslim. Hidupkanlah kami sebagai muslim. Dan gabungkanlah kami dengan orang-orang saleh tanpa hina dan tersiksa. Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir yang mendustakan Rasul-Rasul-Mu dan menghalang-halangi manusia yang dari jalan-Mu. Timpakanlah kepada mereka siksa dan azab-Mu. Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir dan dari kalangan ahlul kitab, wahai Tuhan yang maha benar. Itu doa Nabi. Ketika orang-orang kafir pergi ya, kemudian kembali ke Madinah dan peristiwa-peristiwa langkah tentang cinta dan pengorbanan. Peristiwa-peristiwa langka tentang cinta dan pengorbanan. Antum bisa bayangin Rasulullah SAW berdarah, para sahabat terluka, mereka kembali ke kota Madinah. Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan menguburkan para syuhada Uhud, memuji Allah dan merendahkan diri padanya, berdoa ya. Beliau pulang ke Madinah dan tampaklah bagi beliau peristiwa-peristiwa langka tentang cinta kasih dan pengorbanan habis-habisan dari para wanita mukminah dan siddiqat, orang yang jujur, sebagaimana hal tersebut telah tampak pada kaum mukminin di tengah-tengah peperangan. Di perjalanan, Hamnah binti Jahsy bertemu beliau. Hamnah binti Jahsy ini adalah sepupunya Nabi SAW, adik dari Abdullah bin Jahsy, sama Zainab bintu Jahsy, sama Ubaidillah bin Jahsy. Hamnah binti Jahsy, dia ini istri dari Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair meninggal dunia. Nanti menikah dengan Talha bin Ubaidillah. Di perjalanan Hamnah binti Jahsy bertemu beliau SAW. Wanita itu diberitahu tentang kematian saudaranya Abdullah bin Jahsy. Ia pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Lihatlah, ketika dapat berita duka meninggal, para sahabat itu mendoakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan memohonkan ampunan untuknya. Kemudian dia diberitahu tentang kemudian pamannya. Wahai Hamnah, pamanmu juga meninggal dunia. Maka dia pun mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, kasihan banget. Saudara meninggal, pamannya meninggal dunia. Kemudian Hamnah pun diberitahu tentang kematian suaminya. Wahai Hamnah, Mus'ab bin Umair meninggal dunia. Maka dia menjerit dan menangis dengan suara keras. Nabi SAW pun bersabda, sesungguhnya seorang suami mempunyai kedudukan tersendiri di hati istrinya. Coba antum lihat. Suami ini melebihi paman, melebihi kakaknya atau adiknya. Dah selesai kisahnya. Kayak Hindun ya. Hindun binti Utbah, kakaknya meninggal, ayahnya meninggal, pamannya meninggal. Kalau ini Hamnah binti Jahsy, saudaranya meninggal, pamannya meninggal, suaminya meninggal. Hamnah binti Jahsy nanti dicambuk karena dia termasuk orang yang menuduh Aisyah berzina. Kemudian beliau melewati seorang wanita dari Bani Dinar. Suami, saudara dan bapaknya telah syahid di Uhud, sama seperti Hamnah. Ini beda orang. Ketika ia telah diberitahu tentang kematian suami, saudara dan bapaknya, ia bertanya, apa yang terjadi pada Rasulullah? Lihat, dia tidak menjerit tapi dia malah bertanya, apa yang terjadi dengan Rasulullah? Para sahabat menjawab, beliau baik-baik saja. Wahai Ummu Fulan, segala puji bagi Allah. Beliau seperti yang engkau harapkan. Dia berkata, tunjukilah ia padaku, hingga aku dapat melihatnya. Maka ia pun ditunjukkan ke arah Rasulullah. Ketika ia telah melihat beliau, ia berkata, setelah engkau selamat, semua musibah menjadi ringan. Lihat ikhwah, kecintaan para sahabat, mereka mencintai Rasulullah melebihi istri suami mereka. Mencintai Rasulullah melebihi orang tua mereka. Mencintai Rasulullah melebihi saudara kandung mereka. Lihat. Dan wanita tadi dari Bani Dinar, dia mengatakan ketika Rasulullah SAW selamat, maka musibah yang lain itu nggak ada apa-apanya begitu. Ringan begitu. Dan ini sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Rasulullah pernah mengatakan apabila kalian ditimpa sebuah musibah, maka bandingkan musibah kalian itu dengan musibah yang aku terima, kata Rasul. Karena musibah paling berat itu ya musibah Nabi SAW. Kalau mencintai Nabi Muhammad SAW, kalau mencintai Nabi Muhammad SAW, kalau mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi semuanya, maka semuanya diukur dengan Nabi SAW. Kemudian Ibnu Sa'ad, ibu Sa'ad bin Mu'ad datang kepada Nabi SAW dengan berlari. Sedang Sa'ad memegang tali kendali Rasulullah SAW. Sa'ad bin Mu'ad berkata, wahai Rasulullah, ibuku. Rasulullah SAW berkata, selamat datang untuknya. Dan beliau pun berhenti untuk menghormatinya. Ketika ia telah mendekat, beliau mengucapkan bela sungkawa untuknya atas kematian anaknya.
Amir bin Mu'ad, berarti adiknya apa kakaknya Sa'ad bin Mu'ad. Dia malah berkata, ketahuilah, karena ketika aku melihatmu selamat, maka aku menganggap enteng semua musibah. Masya Allah. Keimanan para sahabat dan sahabiat, para wanita, lo antum lihat. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan kebaikan untuk keluarga para sahabat yang gugur di Uhud. Lalu berkata, wahai Ummu Sa'ad, bergembiralah dan berilah kabar gembira kepada keluarga mereka bahwa anggota keluarga mereka yang gugur saling berdampingan di surga dan diizinkan memberi syafaat untuk keluarganya mereka semuanya. Ummu Sa'ad berkata, kami rela wahai Rasulullah, siapa lagi yang akan menangis setelah berita ini. Kemudian dia melanjutkan, wahai Rasulullah, berdoalah untuk mereka yang ditinggalkan. Rasulullah pun berdoa, ya Allah, hilangkanlah kesedihan hati mereka, gantilah musibah mereka dengan kebaikan, dan gantilah yang lebih baik bagi mereka yang ditinggalkan. Ini Rasulullah doa kepada keluarga yang ditinggalkan. Allahumma azhib huzna qulubihim wajbur musibatahum wa ahsinil khulfa ala man khalafu. Kasihan ya. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, pembahasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sore hari Sabtu ya, itu menunjukkan jaraknya itu dekat antara Uhud dengan dengan Masjid Nabawi itu dekat. Pada sore hari Sabtu, tanggal 7 bulan Syawal tahun 3 Hijriah di Madinah, ketika telah tiba di tengah-tengah keluarganya, beliau serahkan pedangnya kepada putri beliau sallallahu alaihi wasallam, Fatimah. Kemudian beliau berkata, wahai putriku, basuhlah darah dari pedang ini demi Allah. Dia benar-benar tidak mengecewakanku pada hari ini. Ali bin Abi Thalib pun memberikan pedangnya pada Fatimah dan berkata, pedang ini juga basuhlah darah, dan berkata, pedang ini juga basuhlah darah yang ada padanya demi Allah. Pada hari ini dia tidak mengecewakanku. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, jika engkau telah mati-matian dalam berperang, maka Sahal bin Hunayf dan Abu Dujanah juga telah bermati-matian berperang bersamamu, wahai Ali, gitu. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, mereka yang gugur dari kedua belah pihak. Sekarang hitung berapa yang gugur. Kebanyakan riwayat bersepakat bahwa jumlah prajurit Islam yang gugur adalah 70 orang. Mayoritas mereka dari kalangan Ansar. Di mana telah gugur dari mereka 65 orang. 41 orang dari Khazraj, sedang sisanya 24 orang dari suku Aus, dan terbunuh juga 1 orang Yahudi, Mukhairik tadi ya. Adapun para syuhada dari Muhajirin
banyak 4 orang. Hanya 4 orang. Dari Muhajirin 4 orang. Hamzah, Abdullah bin Jahsy, Mus'ab bin Umair, satu lagi siapa? Enggak disebutin. Sedang prajurit musyrikin yang terbunuh telah disebutkan oleh Ibnu Ishaq bahwa jumlah mereka adalah 22 prajurit. Tetapi perhitungan pendataan yang jeli setelah memperdalam penelitian atas semua perincian-perincian perang yang disebutkan oleh pakar Al-Maghazi pertempuran dan sirah yang di dalamnya memuat penyebutan prajurit musyrikin yang terbunuh di berbagai tahapan peperangan menunjukkan bahwa jumlah prajurit musyrikin yang terbunuh adalah 37 orang, bukan 22. Wallahu a'lam. Nah, pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas kondisi Madinah usai perang Uhud. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.